Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang berhasil mengalahkan Thomas Andre sampai nyaris mati, dan ia juga telah mengekstrak Hwang Dongsu menjadi prajurit bayangannya sebagai bentuk penghinaan terakhir. Kini kita akan melihat Jinwo yang akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat karena pernyataannya yang siap menjadi musuh semua hunter di seluruh dunia. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Hunter Liu Zigang yang datang menghampiri Jinwo untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Cina. Adam menerjemahkan, Liu Zigang bilang dia telah menangkap satu monster raksasa yang Jinwo biarkan lolos di pesisir Cina. Dia terkejut saat mengetahui bahwa monster raksasa itu ternyata lebih kuat dari perkiraannya, dan pertarungannya menjadi lebih sulit karena dilakukan di atas air laut. Semenjak insiden itu, Liu Zigang sangat ingin bertemu dengan Jinwo dan selalu penasaran untuk melihat hunter macam apa yang dapat dengan mudahnya membantai para monster raksasa tersebut. Selain itu, dia juga merasa senang karena Jinwo telah menyadarkan kesombongan Thomas Andre, lagi pula dia yakin bahwa hunter Thomas lah yang salah. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi terkejut dan tidak menyangka kalau Liu Zigang adalah orang yang cukup menarik. Lalu tak lama setelah Liu Zigang pergi meninggalkan Jinwo sembari mengatakan, ia harap tersangka S bukanlah anggota keluarga Jinwo, karena dia tidak pernah ingin melawan Jinwo. Di sini terlihat David sang ketua asosiasi Hunter Amerika yang juga menghampiri Jinwo untuk membawanya pergi menemui Nyonya Selner. Nyonya Selner mengungkapkan, belakangan ini ia selalu mendapatkan mimpi yang sama tentang hunter terkuat yang sedang diburu oleh seseorang, dan pada beberapa hari berikutnya mimpi itu menjadi kenyataan. Di samping Nyonya Selner, David juga menyampaikan bahwa mereka sudah memperingati Hunter Christopher Reed soal mimpi ini. Tapi karena dia tidak mau mendengarkannya, akhirnya Christopher telah mati dengan sangat mengenaskan. Menurut Nyonya Selner, para hunter kuat yang sudah melindungi dunia ini akan terus mati, karena musuh misterius itu tidak akan berhenti memburu para hunter. Jinwo yang mendengarnya kemudian bertanya kepada Nyonya Selner, apakah alasanmu datang menemuiku adalah untuk memperingatiku juga? Namun Nyonya Selner segera menjawab, bukan itu tujuannya, melainkan dia ingin meminta Jinwo untuk melindungi para hunter. Nyonya Selner mengungkapkan, ia terus mencoba mengingat wajah hunter yang diburu di dalam mimpinya, tapi tetap saja ia tidak bisa mengingatnya. Jadi karena itulah ia memutuskan untuk mencoba hal lain, agar bisa memastikan identitas mereka menggunakan kemampuannya di dalam mimpi, sama seperti saat ia menatap mata Jinwo sebelumnya. Namun begitu ia terhubung dengan kekuatan tak terbatas yang terletak di dalam diri mereka, sayangnya ia selalu dipaksa bangun dari tidurnya. Satu-satunya hal yang dapat ia ingat dengan jelas adalah saat matanya dan sosok misterius itu saling bertemu, sosok misterius yang sangat mengerikan itu telah memperingatinya untuk kembali dan bersiaplah untuk berperang. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan langsung bisa menyadari bahwa perang yang dimaksud pasti adalah perang antara rulers dan monarch, seperti yang pernah dikatakan oleh Legia sang raja raksasa sebelumnya. Namun Jinwo masih tidak yakin sebenarnya pihak mana yang sedang memburu para hunter. Jinwo kemudian sekali lagi bertanya kepada Nyonya Selner, apa hubungannya mimpimu itu dengan memintaku untuk melindungi para hunter? Hingga setelah Nyonya Selner menjawab, itu karena aku mendeteksi kekuatan yang kau miliki serupa dengan kekuatan mereka. Jinwo yang kaget kemudian bergumam di dalam benaknya. Kurasa waktu itu Nyonya Selner telah melihat kekuatan Shadow Monarch yang ada di dalam diriku. Dan jika dia melihat kekuatan yang sama dari hunter yang ada di dalam mimpinya, sudah pasti mereka adalah Monarch. Di tengah perbincangan itu, David kembali menyampaikan kepada Jinwo bahwa musuh yang mereka hadapi kali ini merupakan makhluk yang sangat kuat. Jadi itulah kenapa mereka sangat membutuhkan bantuan kekuatan Jinwo yang luar biasa untuk menghentikan makhluk tersebut. Pada awalnya, David dan seluruh jajaran asosiasi Hunter Amerika juga sempat meragukan kalau hanya Jinwo lah yang bisa melindungi mereka. Namun setelah melihat pertarungan Jinwo melawan Thomas Andre sebelumnya, kini mereka benar-benar merasa yakin bahwa Jinwo adalah orang yang tepat untuk melindungi mereka dari ancaman ini. Dan jika Jinwo mau melakukannya, tentu saja mereka akan memberikan apapun yang Jinwo inginkan, bahkan termasuk harta mereka yang berharga, yaitu Runestone Naga Kamish. Tapi tanpa diduga oleh David, meskipun ia sudah memberikan penawaran yang sangat menarik kepada Jinwo, nyatanya Jinwo masih belum bisa menyetujui penawaran itu begitu saja. Bukan karena dendam pribadinya, dan bukan pula ia ingin menolak untuk membantu Hunter Amerika. Hanya saja, dia masih belum tahu siapa musuh sebenarnya yang harus dia lawan, apakah rulers, monarch, ataupun para hunter. Lagi pula seperti yang sudah Jinwo katakan di acara konferensi internasional sebelumnya, ia bisa saja menjadi musuh para hunter di seluruh dunia demi melindungi keluarganya. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Nyonya Selner dan David, Jinwo langsung berdiri untuk pergi meninggalkan tempat itu.
Namun tidak berselang lama ketika Jinwo berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Jinwo menyadari tidak seharusnya ia bersikap seperti ini. Jadi di saat itu juga, Jinwo langsung meminta Adam untuk memberikan daftar nama hunter yang perlu ia lindungi, sembari berkata, "Aku akan senang jika kau memberikanku kesempatan untuk bertemu dengan para hunter itu juga." Di malam harinya, Asosiasi Hunter Amerika telah menyelenggarakan pesta bagi para hunter dalam rangka untuk mengakhiri konferensi Guild Internasional. Di sini terlihat Eugene Ho yang sudah pulih dari cederanya berkat skill penyembuhan baru, dan ia tampak sangat bersemangat seperti biasanya. Saat Jinwo muncul di tengah-tengah kerumunan itu, seketika perhatian semua orang langsung tertuju kepada Jinwo, dan beberapa dari mereka mulai mengakui bahwa Jinwo memang kuat sekali. Jinwo yang saat itu dihampiri oleh seorang CEO korporasi global, yang bertujuan ingin membeli semua mayat monster raksasa yang telah Jinwo bunuh. Lantas Jinwo pun langsung menyerahkan semua urusan yang berhubungan dengan bisnis kepada Eugene Ho. Lalu ia tampak tersenyum puas saat melihat Eugene Ho yang sudah bisa melakukan perannya dengan baik sebagai wakil Master Ahjin Guild. Sementara itu, di sini juga terlihat ada Adam yang memberikan daftar nama hunter yang perlu dilindungi kepada Jinwo, sembari menjelaskan, "Kami sudah memberikan peringkat pada masing-masing hunter berdasarkan kontribusi dan aktivitas mereka. 10 nama yang ada di sini merupakan hunter teratas dengan poin tertinggi. Jadi kalau kau menerima rencana kami, kemungkinan besar kau akan diminta untuk melindungi orang-orang ini." 3 orang di antaranya adalah Thomas Andre, Liu Zigang, dan Siddharth Bachchan. Namun karena akan sangat merepotkan bagi Jinwo untuk mengingat semua nama mereka, Jinwo lebih memilih untuk menempatkan prajurit bayangannya di setiap hunter yang hadir di sini. Lagi pula ini adalah momen yang sangat bagus bagi Jinwo untuk menempatkan prajurit bayangannya secara massal pada manusia. Jadi dengan cara ini, tentunya Jinwo akan segera terhubung dengan rulers, dan ia juga bisa mengetahui siapa teman atau musuh yang perlu ia lawan. Tak lama kemudian terlihat Thomas Andre yang datang menghampiri Jinwo dengan kondisi tangannya yang masih cedera akibat pertarungan sebelumnya. Thomas mengatakan, "Karena tangan ini menerima serangan yang terlalu kuat darimu. Sihir penyembuh para healer jadi tidak berguna sama sekali, dan dokter juga mengatakan hal yang sama. Bahkan meskipun tanganku perlahan pulih, nyatanya ini masih jauh dari pulih total. Jika itu kau, aku tahu seharusnya kau bisa saja membantai semua anggota guildku setelah kau mengalahkanku. Tapi bahkan dalam situasi yang sangat kacau itu, nyatanya tidak ada satupun anggota guildku yang mati, kecuali Huang Dongsu yang merupakan penyebab masalah ini. Izinkan aku menanyakan satu hal padamu Hunter Sung, kenapa saat itu kau membiarkan kami hidup?" Lalu setelah Jinwo menjawabnya dengan singkat dan jelas, "Itu karena kau tidak berbuat dosa yang layak untuk dibunuh." Thomas yang mendengarnya, sontak ia langsung berbalik badan, sembari berkata sekali lagi kepada Jinwo, "Baiklah, sekarang aku paham. Aku berencana akan melaksanakan pemakaman besar untuk Hunter Huang Dongsu. Dia memang melakukan dosa yang pantas untuk mati, tapi tolong biarkan dia mendapatkan acara pemakaman. Selain itu, aku juga ingin makan bersamamu setelah tanganku sembuh. Jadi tolong berikan kontak manajermu agar nanti aku bisa menghubungimu." Begitu Thomas sudah pergi dari sana, Laura asisten Thomas juga menjelaskan kepada Jinwo bahwa masternya barusan telah menunjukkan rasa terima kasihnya karena Jinwo tidak menyakiti anggota Guild Scavengers. Jadi berhubung masternya juga ingin memberikan hadiah kepada Jinwo, Laura harap Jinwo mau memberitahunya jika ada sesuatu yang Jinwo inginkan. Pada awalnya Jinwo langsung menolak tawaran itu dan hanya membalasnya dengan ucapan terima kasih. Tapi karena Laura tetap memaksa, mengingat Thomas Andre adalah tipe orang yang sangat kompetitif, dan dia merasa tidak enak ketika berhutang budi kepada seseorang. Alhasil, akhirnya Jinwo pun memberitahu kepada Laura, mungkin ia sekarang sedang membutuhkan dagger yang berguna dan kuat. Setelah Laura menyelesaikan urusannya dengan Jinwo dan langsung pergi menyusul Thomas, saat itu Adam ingin mengajak Jinwo untuk menyapa setiap hunter yang ada di dalam daftar perlindungan. Namun Jinwo segera mengatakan kita tidak perlu melakukan itu. Yang lebih penting kenapa hunter peringkat 6 tidak hadir di sini. Adam yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan bingung bagaimana Jinwo bisa mengetahuinya. Tapi tanpa ingin menunggu jawaban Jinwo, Adam langsung menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan hunter tersebut pada beberapa hari sebelum konferensi. Dan sekarang, Asosiasi Hunter Pemerintahan Brazil sedang mencari keberadaannya. Sementara ketika Jinwo berpikir, apakah hunter itu sudah dibunuh, Shin kemudian berganti ke gedung Asosiasi Hunter Korea, tempat ketua Go Gun-hee berada. Di sini terlihat Go Gun-hee yang sedang mengkhawatirkan kondisi tubuhnya yang semakin menua, dan ia bertanya-tanya apakah ini adalah batasnya. Berdasarkan analisa dokter, Go Gun-hee berpotensi akan kehilangan nyawanya dalam setengah tahun jika ia terus bekerja seperti ini. Namun ia bersyukur masih bisa hidup dan bertahan lebih lama dari yang sudah diperkirakan. Sementara ketika Go Gun-hee baru saja menerima telepon dari sang istri yang khawatir, kenapa dia belum pulang sampai selarut ini? Tiba-tiba, Go Gun-hee dikejutkan dengan suasana di ruangan kantornya yang mendadak gelap dan sepi, seolah-olah ruangan kantor itu telah terisolasi dari dunia luar.
Lalu begitu Gogunhi bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada saat itulah Gogunhi jadi semakin terkejut, karena di dalam ruangan yang nyaris tenggelam dalam kegelapan itu, terlihat ada sosok Frost Monarch yang duduk memancarkan aura mengintimidasi. Bahkan hanya dengan menunjukkan sorot matanya yang dingin seperti cahaya dari neraka beku, dan seringai tipisnya yang menyiratkan kehancuran. Sosok sang Raja Ice Elf ini tidak perlu berdiri untuk menunjukkan dominasinya di hadapan ketua Gogunhi, hingga membuat Gogunhi langsung bisa menyadari bahwa makhluk mengerikan ini bukanlah lawan yang bisa ia hadapi sendirian. Frost Monarch kemudian mulai menciptakan serpihan es tajam dan berkata kepada Gogunhi, tempat ini sudah diisolasi dari dunia luar. Lalu begitu Gogunhi kembali bertanya-tanya di dalam benaknya, apakah sekarang aku sedang bermimpi? Tiba-tiba bahu kiri Gogunhi sudah diserang oleh Frost Monarch. Kemudian seolah-olah mengetahui apa yang dipikirkan Gogunhi, Frost Monarch kembali berkata, jika ini memang mimpi, menurutmu bagaimana kau bisa merasakan sakit barusan? Gogunhi yang menyadari situasi ini ternyata bukanlah mimpi, sontak ia langsung menanyakan siapa kau sebenarnya. Namun pertanyaan Gogunhi itu justru telah membuat Frost Monarch jadi kesal dan langsung berdiri saat ia menjawab, sejujurnya aku berharap kau bisa mengenaliku meski tanpa memperkenalkan diri sekalipun, tapi sepertinya kau hanyalah manusia biasa. Gogunhi yang mendengarnya sontak jadi bingung dan tidak mengerti sebenarnya apa yang dibicarakan Frost Monarch. Lalu di saat itu juga, Frost Monarch mulai melepaskan kekuatan yang tampak seperti badai es, kemudian ia kembali melanjutkan perkataannya. Aku tidak tertarik untuk bermain-main dengan manusia lemah sepertimu, jadi tunjukkanlah dirimu yang sebenarnya, wahai sang Fragment of Luminosity. Mungkin kau khawatir tubuhmu akan rusak jika kau melakukan itu, tapi cepat atau lambat, tubuhmu pasti tetap akan hancur tidak peduli apapun yang kau lakukan. Dan jika memang benar kau mengkhawatirkan hal seperti itu, maka perbincangan kita ini tidak ada artinya. Perlu diketahui, saat ini Frost Monarch bukan sedang berbicara dengan Gogunhi, melainkan kepada sosok pecahan Rulers Luminosity yang Gogunhi pinjam kekuatannya. Jadi begitu Frost Monarch mulai melancarkan serangan bola es berukuran besar untuk memaksa sosok Rulers itu menunjukkan dirinya. Pada saat itulah, Gogunhi juga mulai menggunakan kekuatan Rulers tersebut untuk memblokir serangan Frost Monarch. Bahkan meskipun Frost Monarch kembali melancarkan serangan es berkecepatan tinggi kepada Gogunhi, dengan mudah Gogunhi masih bisa menangkis serangan itu, hingga menghancurkan kaca gedung yang ada di sampingnya. Namun ternyata, hal itu masih belum bisa menghancurkan penghalang dimensi yang dibuat Frost Monarch. Gogunhi dalam wujud Fragment of Luminosity yang paling cemerlang, kemudian berkata kepada Frost Monarch, kau mengisolasi kantorku dari dunia luar dan menguncinya dalam retakan dimensi. Ternyata kau boleh juga. Frost Monarch kemudian menjawab, sudah lama aku mencarimu Fragment of Luminosity. Wadah tubuhmu yang rusak itu pasti membuatmu kesulitan untuk menggunakan kekuatan aslimu. Asal kau tahu, saat ini kami para monark sudah menemukan lokasi semua 7 pecahan kekuatanmu, dan kami sudah menghancurkan 2 dari mereka. Yang aku inginkan adalah melihat ekspresi malu di wajah sombongmu sebelum kau kubunuh. Jadi karena sekarang aku sudah melihatnya, maka aku bisa menghancurkanmu tanpa penyesalan sedikit pun. Lalu setelah Gogunhi membalas mengatakan, cobalah kalau kau bisa Frost Monarch. Dengan sombongnya Frost Monarch kembali berkata, jadi kau memilih untuk bertarung? Sungguh bodoh. Kau yang hanya meminjam tubuh manusia, ingin melawanku yang mutlak berkuasa. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendaratkan satu pukulan? Tanpa ingin menanggapi ucapan Frost Monarch tersebut, di sini Gogunhi langsung melepaskan aura kekuatan bercahaya keemasan untuk memulai pertarungannya melawan Frost Monarch. Yang mana di saat Frost Monarch telah bersiap untuk melancarkan serangan es kepada Gogunhi. Dengan sigap, Gogunhi juga langsung mengambil posisi untuk menghancurkan es itu dengan sundulan kepalanya. Yang kemudian ia lanjutkan dengan segera bergerak ke arah Frost Monarch untuk melancarkan pukulan tangan kanannya. Namun karena Frost Monarch masih bisa menghindari pukulan itu, dan langsung bersiap melancarkan serangan balasan dengan menggunakan tusukan pedang es. Gogunhi yang juga masih bisa menghindari serangan itu, dengan cepat ia langsung melayangkan pukulan tangan kirinya untuk menyerang kepala Frost Monarch. Tapi sayangnya, lagi-lagi Frost Monarch masih bisa mengatasi serangan Gogunhi dengan segera membuat penghalang es. Gogunhi yang tidak ingin menyerah begitu saja, sekali lagi ia mencoba menyerang Frost Monarch dengan menghancurkan penghalang es itu. Namun berhubung pergerakan Frost Monarch jauh lebih cepat, hingga tak ada celah untuk mengalahkannya. Sontak Gogunhi mulai merasa panik dan terlihat buru-buru ingin mengakhiri pertarungan ini, karena tubuhnya tidak bisa mempertahankan kekuatan Fragment of Luminosity lebih lama lagi. Dan benar saja, tepat ketika Gogunhi berhasil mendaratkan pukulan yang membuat Frost Monarch terdorong mundur, tiba-tiba tubuh Gogunhi langsung terhuyung jatuh, hingga Gogunhi pun jadi bertanya-tanya, inikah batas kekuatannya? Sebaliknya di sisi Frost Monarch yang masih berdiri tegap, ia justru merasa kemenangan sudah ada di depan matanya saat ia berkata, sepertinya tubuhmu sudah mencapai batasnya, sungguh menyedihkan Fragment of Luminosity.
Setelah mengatakan itu, Frost Monarch langsung melesat dengan cepat untuk melancarkan serangannya, hingga ia berhasil menusuk dada Go Gun-hee yang membuatnya memuntahkan darah. Frost Monarch kemudian berkata, "Menurutmu berapa lama kau bisa menemukan tubuh baru? Aku penasaran, apakah setahun atau 2 tahun? Tapi sialnya bagimu, pasukan kami sudah berkumpul, dan dunia ini akan hancur sebelum kau kembali. Kesalahanmu adalah mencoba untuk melindungi dunia ini. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku tanpa pengawalmu?" Namun tanpa diduga oleh Frost Monarch, Go Gun-hee yang sejak tadi hanya diam. Tiba-tiba ia malah tertawa dan langsung mencengkeram pedang es yang masih menancap di dadanya. Lalu ia berkata, "Apa kau benar-benar mengira aku melawanmu tanpa alasan? Sama seperti kami yang tidak bisa memperkirakan kalau kau akan mengikuti pergerakan kami. Nyatanya masih ada hal penting yang kau lupakan juga." Di sini terlihat Go Gun-hee yang melepaskan sisa-sisa kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir kepada Frost Monarch. Namun sayangnya, ternyata dengan serangan itu pun masih tidak bisa mengenai Frost Monarch, dan sekarang kekuatan Luminosity perlahan mulai menghilang dari tubuh Go Gun-hee. Tapi tepat ketika Frost Monarch dengan sombongnya mengatakan, "Jangan bilang inilah hal penting yang kau bicarakan tadi." Tanpa terduga, ternyata Go Gun-hee memang tidak berencana melancarkan serangan itu untuk Frost Monarch, melainkan ia sengaja menargetkan serangannya ke penghalang dimensi yang mengisolasi ruangan itu. Lalu Go Gun-hee langsung menyuruh prajurit bayangan semut yang Jinwo tempatkan di tubuhnya untuk segera kabur dari sana melalui celah yang dia buat. Pada awalnya Frost Monarch masih berpikir, apapun yang direncanakan Go Gun-hee tetap tidak akan merubah hasil pertarungan ini. Tapi setelah Frost Monarch menyadari bahwa bayangan semut itu merupakan salah satu prajurit bayangan Shadow Monarch, sontak Frost Monarch jadi dibuat sangat panik dan segera mengejar bayangan semut tadi. Namun begitu Frost Monarch berhasil mengejar prajurit semut itu dan langsung bersiap untuk menebasnya dengan sabit kematian. Pada saat itulah, seseorang yang tidak diharapkan oleh Frost Monarch telah muncul dan langsung menghentikan serangannya dengan satu tangan saja. Yang mana ternyata, orang itu adalah Sung Jinwo sang raja kematian Shadow Monarch yang sudah bertukar tempat dengan prajurit semut tadi menggunakan Shadow Exchange. Lalu sembari Jinwo yang mencengkeram leher Frost Monarch yang membuatnya tidak bisa berkutik. Dengan memperlihatkan sorot matanya yang penuh kemarahan dan aura kegelapan yang sangat mencekam, Jinwo pun kemudian bertanya, "Siapa kau sebenarnya, Ice Elf?" Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 4 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.